Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutorial seputar OJS. Nah, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu tentang custom sidebar ya dan static page ya. Kita panggil static page melalui custom sidebar. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah menu, contohnya seperti ini. Nah, menu di jurnal primary seperti ini. Contohnya, ini ada sebuah menu di sebelah kanan ini. Menunya ini cukup unik karena di sini ada satu menu yang kita sebut dengan namanya collapse menu ya. Jadi kalau nggak diklik itu dia akan tampil seperti ini biasa. Kemudian ketika kita klik baru tuh dia akan muncul menu-menunya ya, sub-sub menunya. Ini juga ada beberapa sub menunya. Nah, kemudian ada juga menu yang memang nggak punya sub menu seperti ini, journal template, kemudian submission guideline, contoh. Nah, ini kan sebenarnya mah cuma link aja ya, entah itu ke custom atau ke static page. Nah, contohnya seperti ini adalah static page. Nah, editorial theme misalkan seperti ini adalah custom page. Kemudian kalau yang ini journal template, ini adalah external link yang biasa kita upload ke G Drive atau ke tempat yang lain. Kemudian kita ambil linknya dan simpan di menu ini. Nah, sekarang kita mau coba bikin yang kayak gini, gimana caranya. Nah, jadi untuk menu seperti ini, sebenarnya menu yang kita buat dengan menggunakan dengan memanfaatkan jQuery. Nah, akan tetapi di OJS kalau kita masukin script udah otomatis pasti bakal ditolak gitu. Jadi kita misalkan masukin dari side block gitu atau ke static page, kita masukin script udah pasti bakal ditolak sama si OJS. Walaupun nggak ditolak ya akan dihapus lah gitu istilahnya. Nah, maka untuk mengatasinya itu kita bisa menggunakan satu plugin ya, plugin yang ini pluginnya namanya adalah plugin custom header ini. Nah, ini plugin custom header. Nah, ini bisa diupload melalui menu dari sini. Kita masuk dulu, coba ya, kita coba masuk dulu ke dashboard kita, kemudian kita masuk coba ke setting, kemudian website. Nah, kemudian dari plugin ini kita bisa upload ya, tapi harus melalui akun admin ya. Kalau akun general manager itu nggak bisa. Nah, cuman ini kendalanya ketika kita mengupload si plugin custom header tadi itu selalu ada peringatan bahwa katanya isi dari si file itu tidak sesuai dengan nama dari pluginnya. Nah, jadi kita pakai cara yang lain tuh. Nah, kita pakai cara yang lain adalah dengan menggunakan langsung ke FTP kita masuk ke bagian plugin. Nah, itu sama juga kan masuknya di itu generic plugin. Nah, ketika kita copy paste ke sini, paste ke situ, kemudian kita klik plugin, kita reload misalkan. Nah, itu akan terjadi masalah si webnya ini muter-muter ketika kita masuk ke sini, ini loading terus tanpa menunjukkan hasil seperti ini. Nah, jadi kita cari cara lain, artinya kita nggak bisa menggunakan custom header. Nah, caranya supaya kita bisa memasukkan script itu adalah dengan menggunakan si FTP ini gitu. Kita otak-atik dari sininya. Nah, apa saja yang perlu kita otak-atik? Nah, sebelum ke sana kita ini dulu, persiapkan dulu apa saja yang kita perlukan untuk membuat atau memasukkan script ya ke JavaScript ke OJS. Kedua script ini harus kita masukkan ke file ini dulu nih. Nah, kita buka dulu file ini, ada di lib pkp templates frontend component header tpl. Kita buka ya. Ada di lib pkp, kemudian templates frontend, kemudian komponen. Nah, kita buka di bagian header ya, di bagian header tpl ini. Nah, ini kita copy di sini ya, jangan sampai salah posisi ya. Posisinya adalah dia sebelum tag head ya, jadi nggak boleh dia ada di sini misalkan, itu nggak boleh. Jadi harus ada di sebelum close tag head ini. Jadi kita copy paste di sini semua. Nah, jadi yang tadi itu udah kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ingat juga adalah lokasi dari file script ini. Nah, script.js itu ada di public, di folder public JS, kemudian script.js ya. Jadi ini perlu kita ingat juga.
Nah, langkah berikutnya adalah kita persiapkan script.js-nya. Ini kita close ya, ini anggap sudah, kemudian kita simpan ya, kemudian kita close. Nah, kita persiapkan script.js-nya. Script.js itu isinya seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti nggak usah ngeliatin kemudian ngetik ulangnya, kan saya lampirkan di description ya, nanti bisa di-download aja script ini. Ini disimpan di script.js. Nah, setelah disimpan di sini, nama filenya harus ekstensinya adalah script.js ya. Ini kemudian kita upload ke folder yang tadi disebutin di sini. Kita lihat lagi, di sini ada foldernya public, kemudian JS-nya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Ini foldernya di mana aja terserah. Yang penting bisa dibaca ya, ininya minimal permissionnya 655 minimal supaya bisa dibaca ya. Ini public JS script.js. Nah, berarti kita buka di folder, balik lagi nih ya, di public, kemudian JS. Nah, ini ada script.js. Nah, ini isinya adalah sama kayak script yang tadi. Nah, ini kalau misalkan belum punya, ini tadi yang dari file yang ini kita upload aja ke sini, tinggal di drag gitu ya, di drag ditempelin begini kan gampang ya. Gitu, kita upload. Ini udah ada. Nah, itu yang kita siapkan. Nah, ini untuk jadi si custom header sudah teratasi dengan cara seperti ini. Artinya kita nggak perlu menginstal lagi custom header. Karena di sini sistem sini ada apa ya, ada semacam ke error atau apa gitu, jadi di upload nggak bisa. Langkah selanjutnya adalah kita mengupload CSS-nya dulu. Di sini ada di tab appearance, kemudian masuk ke bagian ini journal style sheet ya, di bagian bawah ini. Nah, kemudian kita upload. Nah, CSS-nya isinya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita kasih namanya CSS menu.css ya. Jadi teman-teman ini tinggal copy paste aja, copy paste. Atau nanti bisa di-download di description. Kemudian si CSS ini upload ke sini. Nah, di-upload, tinggal di-drag drop aja, kemudian di-upload, tunggu sebentar sampai dia udah selesai. Oke. Nah, jadi sistemnya si OJS itu CSS-nya untuk setiap jurnal itu ada satu. Nah, nanti dia akan selalu mengupdate si style sheet ini. Dia akan terus di-update ini. Jadi nama filenya ini. Kemudian ketika kita memasukkan CSS yang baru, maka CSS yang lama itu nggak akan ketimpa, jadi dia akan ke-update. Kecuali kalau ada yang lama, itu berarti kayak settingan CSS-nya itu yang akan diubah. Nah, setelah CSS-nya udah selesai, ini jangan lupa kita save ya. Jadi semua nanti udah masuk, kita save. Oke, sudah selesai kita save. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ini, custom block-nya. Kita masuk ke bagian plugin. Kemudian kita masuk ke plugin yang generik ya, di plugin generik. Nah, di sini bagian generik kita masuk ke custom block ya. Nah, kita buat custom blocknya. Nah, kemudian kita bikin add block lah, bebas mau add blocknya kasih nama apa. Misalkan jangan lupa nih nggak boleh ada spasi ya. Misalkan contoh menu ya, contoh menu. Nah, untuk kontennya kita jangan menuliskan konten di sini karena nanti nggak akan kebaca ini scriptnya. Nah, kita kontennya itu kita buat dari code nih, source code ya. Kita klik dulu source code. Nah, kontennya kita butuhkan di sini. Nah, jadi teman-teman semua untuk kontennya, nah ternyata ada strukturnya. Ini ada strukturnya. Strukturnya adalah yang pertama adalah yang paling atas itu harus ada yang ini divider. Nah, namanya adalah CSS menu. Nah, CSS menu ini sesuai dengan script yang CSS tadi kita. Nah, ini kan ada CSS menu ya. Tuh, ini ada CSS menu semua. Ya, ID CSS menu. Kalau pakai trash begini artinya dia CSS menu, pakai pagar itu artinya ID. Jadi kita panggil dengan ID CSS menu. Nah, artinya semua yang ada di sini kita menggunakan CSS yang CSS menu ini. Setelah itu, struktur yang berikutnya adalah ada ini UL. Well, itu unordered list. Nah, jadi kalau kita perhatikan intinya adalah di sini isinya adalah pertama adalah kudu ada div ID sama dengan CSS menu. Nah, ini harus di close dengan tag yang div ya lagi. Kemudian yang kedua adalah ada unordered list ya, supaya nggak ada nomornya, ditutup dengan UL lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah ininya apa namanya. Misalkan saya kasih nama, di situ ada konten berikutnya adalah LI, di sini Arif. Dia nggak kemana-mana, berarti kita kasih seperti ini. Misalkan kasih nama menu slash LI, slash A dulu ya, kemudian slash LI. A itu singkatan dari Anchor ya.
Nah, berikutnya adalah isi dari si menu tadi. Nah, kita ada dua jenis isi dari menu. Yang pertama adalah menu yang punya sub, yang kedua adalah menu yang nggak punya sub. Untuk yang menu yang menggunakan sub, kita kasih kelas dulu. Kelasnya adalah yang pertama itu paling atas kita tulis dulu aktif, kemudian has sub. Nah, ini artinya si menu yang ini itu ada sub menunya gitu, sehingga untuk linknya itu kita cuma cukup menuliskan dengan pagar aja lagi kayak yang di sini tadi. Kita boleh copy di sini ya. Misalkan adalah contents gitu tadi ya. Maaf. Kita misalkan sini contents ya. Contents. Terus nah, setelah itu konten dari si sub menunya. Jadi tutupnya di LI di sini. Nah, tapi di antara LI ini, di list item ya, list item. Nah, di antara LI ini kita buat lagi menu yang lain. Nah, tapi kita bikin UL lagi, unordered list lagi. Jadi di sini LI sama UL. Nah, di antara UL ini kita bikin lagi LI list item ya. Nah, di list item itu yang pertama kita tuliskan dengan aref. Nah, ini kita tujukan lokasinya kemana, itu si linknya. Nah, kemudian dituliskan nama menunya. Oke, ini A, kemudian /li. Nah, setiap kali ada menu baru harus ditulis dengan format seperti ini. Ya, setiap sub menu akan ditulis dengan format seperti ini. Jadi kontennya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada menu yang nggak punya sub? Kalau ada menu yang nggak punya sub, itu tidak perlu menambahkan has sub ini. Jadi kita cukup menuliskan li, cukup ini aja, nggak perlu pakai kelas aktif dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Ini adalah untuk menu yang tidak ada subnya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan ya maaf yang ya, untuk teman-teman yang kalau misalkan merasa kesulitan bisa langsung copy paste ini aja dan nanti bisa di otak-atik sendiri. Jangan lupa di bagian yang list item terakhir itu harus dituliskan dengan kelas class. Artinya dia akan membuat di bagian akhir dari si menu itu sebuah penutup ya, gitu. Oke, ini kita copy paste semua aja. Ini kita copy ya, kita copy kemudian kita paste ke sini. Nah, kemudian kita klik OK aja. Nah, nanti ini munculnya akan seperti ini, seolah-olah nggak ada apa-apa ya. Nah, tapi nanti akan munculnya di halaman jurnal kita. Ini kita save dulu sementara. Oke, ini udah keluar ya, contoh menu ini udah ada. Oke, kita close dulu. Nah, kemudian kita aktifin ya, kita aktifin dulu bloknya di menu appearance. Oke, mudah-mudahan udah muncul nih. Oke, di menu appearance kalau udah muncul, itu tinggal kita geser-geser aja posisinya ada di mana. Oke, di sini contoh menu udah ada paling atas ya. Oke, kita simpan di bawah dulu deh. Gitu, biar kelihatan bahwa kita nyimpannya di bawah. Oke, jadi saya geser ke bawah, ternyata di atas saya geser ke bawah. Kemudian kita save ya, kita save. Oke, kalau udah ke save, udah save ya, udah save, kita buka webnya, kita coba lihat apakah sudah muncul belum si menu baru yang tadi kita buat. Oke, kita lihat tadi kan simpannya paling bawah ya. Nah, udah muncul ya, ini menu yang baru kita tambahin tadi. Oke, jadi kalau misalkan mau ngedit isinya apa, linknya kemana, berarti pakai yang tadi menu dari custom block tadi ya, ada di plugin. Kemudian kita pilih si custom block tadi di bagian generate plugin. Di sini ada custom block manager, kita manage. Dan kalau mau edit, nah di bagian yang menu ini kita edit. Nah, jangan lupa ngeditnya jangan dari sini ya, tapi dari scriptnya di sini. Oke, selamat mencoba ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau ada pertanyaan boleh kasih di komentar ya. Oke, gitu ya. Assalamualaikum.